Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya. Numpang nanya nih, Bang. Kalau buruh nih saat PPKM level 4 ini apakah benar dilarang untuk mogok dan unjuk rasa ini, apakah benar, Bang? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita pahami bahwa PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, seperti yang kita dengarkan kemarin penjelasan dari video viralnya Bang Egy, penjelasan terkait masalah PPKM itu kan sudah jelas. Pembatasan, maksudnya dibatasi, bukan oleh aparat atau petugas satgas melakukan pelarangan. Nah, karena kalau pelarangan sudah tidak bermakna menjadi sebuah pembatasan. Jadi yang diberlakukan itu adalah dibatasi kegiatannya, bukan dilarang. Nah, jadi agak keliru ketika misalnya apalagi ini teman-teman buruh yang sedang berkasus dengan perusahaan tidak boleh melakukan mogok kerja atau unjuk rasa selama PPKM berlangsung. Itu keliru dan menyesatkan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa banyak teman-teman buruh kita, serikat pekerja serikat buruh ini kadang-kadang antara mogok kerja dengan unjuk rasa itu dianggap sama, padahal berbeda. Kalau unjuk rasa yang lebih dikenal dengan penyampaian pendapat di muka umum itu undang-undangnya berbeda, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Nah, sementara untuk mogok kerja itu diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Juntonya itu ada di di Undang-Undang 21 Tahun 2000 bahwa serikat pekerja dapat memobilisasi melakukan pembukaan kerja. Jadi dua hal yang berbeda dan pelaksanaannya pun juga berbeda. Nah, kita bahas dulu terkait masalah penyampaian pendapat di muka umum. Nah, ini contoh kemarin, kasus kemarin teman-teman HMI yang akan melakukan unjuk rasa ke mana? Ke istana DPR yang viral itu. Nah, sampai-sampai ketua PB HMI Abdul Muiz sampai beberapa saat menghilang. Nggak tahu sekarang apa sudah ditemukan atau enggak. Nah, itu diatur di Undang-Undang 9 Tahun 98. Dan unjuk rasa itu hanya cukup pemberitahuan. Jadi diberitahu, bukan mendapatkan izin daripada pihak kepolisian. Ini kadang-kadang kepolisian juga keliru juga. Berdasarkan Perkap, tidak mungkin, bagaimana mungkin peraturan Kapolri bertentangan dengan undang-undang. Kalaupun diadu ya tetap menang undang-undang. Karena kedudukan daripada peraturan Kapolri itu di bawah undang-undang. Nah, ini saya bacakan ya sebentar. Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 10 itu jelas menyatakan penyampaian pendapat di muka umum itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Nah, kemudian ayat 2-nya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan oleh bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Jadi cukup diberitahukan saja. Tidak perlu izin. Karena kegiatan menyampaikan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum itu tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, karena jelas di sini bagi yang menghalangi ada sanksi pidananya di sini. Nah, jadi pihak kepolisian itu setelah diberitahu ya sudah, tinggal pihak kepolisian bagaimana caranya mengamankan acara aksi unjuk rasa tersebut agar tidak sampai terjadi tindakan-tindakan anarkis. Nah, itu tugas kepolisian. Karena kenapa itu dibahas di pasal 13 bahwa setelah menerima surat pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 11, Polri wajib nih segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. B. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. C. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. D. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Nah, ini kita bahas nih poin A-nya. Bahwa pihak kepolisian setelah mendapatkan surat pemberitahuan unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat itu segera memberikan surat tanda terima. Wajib itu. Nah, pelaksanaannya kadang-kadang nggak seperti itu. Orang sudah datang ke sana memberitahukan kepada
Direktorat Intelkam misalnya, tahu-tahu orang Intelkamnya kadang-kadang nggak mau kasih tanda terima pemberitahuan. Padahal sah-sah saja selama surat menyurat itu kewajiban loh, wajib loh. Dijelaskan di pasal 13 ini, Undang-Undang 9 tahun 9 itu kewajiban polisi. Nah, kemudian kewajiban polisi lainnya yang kedua ini berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum. Nah, pihak maksudnya kepolisian silakan berkoordinasi mengetahui apa tujuan maksud daripada unjuk rasa tersebut, bukan malah menghalang-halangi karena ada alasan tidak memiliki izin. Tidak ada izin dalam pelaksanaan unjuk rasa, itu tidak ada izin, cukup diberitahukan ini seperti tadi yang dijelaskan di pasal 10 apalagi ini 10 dan 11 tadi di atas. Nah kemudian, nah ini nih, berkoordinasi dengan pimpinan instansi lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Nah, jadi tugas kepolisian itu justru menjadi fasilitator, memediasikan antara si pengunjuk rasa dengan yang instansi atau lembaga terkait yang didemo. Jadi kemarin kalau mahasiswa kemarin yang melakukan aksi, yang belum apa-apa udah dihalang-halangi di depan kantor PBHMI, itu keliru ke pihak kepolisian. Undang-undangnya tidak menyatakan demikian. Justru pihak kepolisian lah tetap melakukan pengamanan dan memfasilitasi pimpinan PBHMI tadi itu untuk berkomunikasi dengan siapa yang mau didemo. Misalnya kemarin yang didemo kan presiden, nah, atau DPR misalnya. Nah, itu tugas polisi mencari atau menyampaikan kepada pimpinan DPR untuk kemudian difasilitasi dilakukan pertemuan dengan pimpinan PBHMI. Itu yang menurut undang-undang. Ini tidak dijalankan. Jadi wajar saja publik juga merasa hari ini pemerintahan Jokowi sama dengan sudah membunuh demokrasi. Kita tidak salahkan aparat karena aparat kan menjalankan perintah atasan. Nah, siapa atasannya? Ya ada Pak Kapolri misalnya. Nah, atasannya Pak Kapolri siapa? Ya Presiden Jokowi. Lagi-lagi semua ini kembali kepada pimpinan karena ya sistem bernegara kita presidensil. Jadi semuanya ada di tangan presiden. Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bayangkan bahwa kewajiban pihak kepolisian itu memfasilitasi antara si pendemo dengan yang didemo. Nah itu tidak terjadi kemarin, justru malah polisi menghalang-halangi aksi mahasiswa di sana dengan alasan belum ada surat izin. Nah, tidak ada. Anda justru setelah teman-teman PBHMI memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian wajib membuat tanda terima. Itu, tapi sudahlah, kita paham lah, itu situasional lah. Yang di lapangan aparat-aparat di lapangan itu hanya menjalankan perintah atasannya. Nah, atasannya ini yang keliru. Siapa pimpinan tertingginya? Ya presiden, siapa lagi kalau bukan? Ya kan, itu menghalang-halangi dan tidak boleh. Itu juga melanggar Undang-Undang Dasar pasal 28. Nah, mogok kerja lain lagi. Nah ini bedakan antara unjuk rasa dan mogok kerja. Nah ini banyak teman-teman buruh yang tidak bisa membedakan antara mogok kerja dengan unjuk rasa, dipikirnya sama. Nah mogok kerja itu terjadi akibat gagalnya perundingan. Nah itu dibahas dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Mogok kerja, dan mogok kerja itu hak setiap pekerja. Nah, apabila di situ ada serikat pekerja berkewajiban melakukan mobilisasi mogok kerja itu. Nah, adapun teknisnya adalah melakukan stop proses produksi barang dan jasa. Loh, ini hubungan kerja antara pekerja dengan si pemberi kerja. Adapun fungsi daripada Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi mediator, memediasi antara dua pihak yang berseteru ini, antara pekerja dan pemberi kerja. Cuma faktanya di lapangan justru tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja ini banyak diambil alih oleh pihak kepolisian akibat daripada pegawai Dinas Ketenagakerjaan nggak mengerti tentang tupoksi bagaimana caranya mengantisipasi menghadapi pekerja yang sedang melakukan mogok kerja. Ini fakta yang terjadi. Jadi ketika antara pekerja dengan pemberi kerja gagal berunding, dalam hal ini istilahnya deadlock. Nah, pekerja wajib memberitahukan kepada si pemberi kerja loh. Kepada si pemberi kerja. Jadi pekerja atau diwakili oleh serikat pekerja wajib memberitahukan kepada pihak perusahaan. Itu 7 hari. Nah ingat,
7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. Ini kita baca di undang-undangnya ya, biar jelas nih, undang-undang 13-nya. Nah, ini saya bacakan nih. Itu terkait masalah mogok kerja itu dibahas pasal 137 sampai pasal 145 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di sini dijelaskan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja buruh, ini pasal 137 ya. Dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Nah, itu kan jelas bahwa mogok kerja itu dilakukan akibat gagalnya perundingan. Nah, bagaimana mekanismenya? Adapun mekanisme daripada pelaksanaan mogok kerja itu ada di pasal 140. Nah, sekurang-kurangnya waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja buruh dan serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Nah, ini jelas kan? Wajib memberitahukan kepada secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Jadi di Snaker dan perusahaan wajib diketahui itu selama-lamanya 7 hari. Nah, 7 hari kerja, ingat loh, 7 hari kerja bukan hari kalender. Ini kadang-kadang teman-teman hari kerja bagi PNS itu hitungannya ya, biar aman, itu Senin sampai Jumat. Bukan tanggal merah. Ya kan, tanggal merah nggak dihitung, apalagi Sabtu Minggu, jangan salah hitung. Ini kadang-kadang karena udah saking nafsunya pengen mogok, kadang-kadang lupa 7 harinya itu 7 hari kalender. Nah, itu keliru. Jadi diberitahukan selama 7 hari. Nah, selama 7 hari ini kenapa dilakukan seperti ini? Agar instansi yang sudah mendapatkan pemberitahuan surat mogok kerja dari serikat pekerja ini berupaya untuk bagaimana melakukan mediasi sehingga ada kesepakatan. Karena mogok kerja itu hanya dapat dihentikan dengan kesepakatan, bukan dengan perundingan. Kalau Anda berunding lagi itu gagal, itu termasuk mogok kerja yang tidak sah. Jadi hati-hati teman-teman buruh. Selama 7 hari itu hanya bisa diselesaikan dengan kesepakatan. Nah, kalau tidak sepakat ya sudah. Nah, adapun pelaksanaan daripada mogok kerja itu bukan dengan cara yang anarkis. Namanya mogok kerja ya sudah, begitu misalnya hari ke-8-nya atau hari ke-9-nya setelah surat itu dimasukkan, Anda cukup pencet tombol off. Nah, kemudian ya duduk di tempat masing-masing atau misalnya berkumpul di kantin, tidak melakukan pengerusakan aset perusahaan. Kadang-kadang ada yang terlalu emosi, dipikirnya mogok kerja sama dengan unjuk rasa, sampai bakar-bakar pabrik, hancur-hancurin mesinnya, itu pidana karena Anda merusak properti milik orang lain. Pidananya di situ, bukan pidana karena mogok kerjanya, tapi pidananya adalah Anda melakukan pengerusakan terhadap properti milik perusahaan. Itu yang kadang-kadang banyak buruh nggak tahu, jadi disamain antara unjuk rasa dan mogok kerja. Dia sudah, ya kan, pencet off, berhenti kerja semua, kemudian di line masing-masing berhenti, tidak ada proses produksi, tunggu hasil perundingan daripada serikat pekerja yang sedang melakukan perundingan dengan perusahaan sampai ada kesepakatan. Nah itu kan kelumitnya begitu. Jadi teman-teman bisa bacalah untuk lebih jelasnya itu pasal 137 sampai 145 Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Nah, urusannya dengan PPKM ya, ini tidak boleh. PPKM itu membatasi. Ingat loh, ini bukan kerumunan yang diciptakan, ini juga harus dibedakan apa itu kerumunan, apa itu kumpul-kumpul. Nah, setiap kegiatan mogok kerja atau unjuk rasa itu bukan kerumunan, itu kumpul-kumpul. Karena kumpul-kumpul itu sesuatu yang direncanakan, diberitahukan, ada suratnya, terus di waktu kapan pelaksanaannya, harinya, tanggal, bulan disebutkan, bahkan jamnya, titik kumpulnya di mana, itu jelas. Kalau kerumunan itu sifatnya spontanitas. Misalnya ada yang kecelakaan di jalan raya, tiba-tiba karena jatuh orang berkumpul, nah itu kerumunan. Tapi setiap objek-objek yang sudah jelas waktunya, itu bukan, karena memang orang berkumpul di sana untuk suatu waktu untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi tolong dibedakan. Jadi unjuk rasa, mogok kerja itu sesuatu yang direncanakan. Jadi bukan masuk kategori kerumunan.
Yang dilarang oleh PPKM ini adalah kerumunan, bukan orang kumpul-kumpul. Nah itu, jadi tolong aparat terkait juga bijak juga dalam ini. Masyarakat juga harus tahu mana itu kerumunan, mana itu kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul itu sesuatu yang direncanakan. Nah sementara kerumunan itu bersifat spontanitas. Jadi selama PPKM itu tidak ada hak PPKM untuk menghalang-halangi kegiatan mogok kerja atau unjuk rasa. Kalau membatasi iya boleh, silakan, karena memang di situ adalah pembatasan. Ya kan, PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya dibatasi misalnya jumlahnya, ya kan, berapa orang, terus kemudian pakai masker, ya kan, cuci tangan. Nah itu seperti itu pelaksananya, bukan lantas dilarang. Nah jadi pemerintah saat ini jangan mencari legitimasi dari PPKM untuk menghalang-halangi kegiatan masyarakat melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Nah itu saya kira penjelasan saya singkat, bahwa silakan teman-teman pekerja yang sedang bermasalah dengan perusahaan, silakan perjuangkan hak-hak Anda, silakan lakukan unjuk rasa atau mogok kerja, namun sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama mogok kerja. Mogok kerja itu harus dilakukan secara tertib dan damai, tidak boleh dilakukan secara anarkis. Jangan terpancing, jangan, biasanya tuh ada juga tuh kadang-kadang dia karena teremosi hingga melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ketika pengusaha melaporkan, menganggap pengusaha itu menghalang-halangi kegiatan mogok kerja, padahal bukan. Perusahaan juga punya hak. Jadi dalam hal penyampaian pendapat di muka umum maupun pelaksanaan mogok kerja itu kita saling menghargai hak-hak orang lain. Nah itu saya kira penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat. Allahu Akbar, merdeka.